Pada suatu hari, terlihat sepasang suami istri yang sedang beraktivitas. Nah, mereka adalah Bapak Budi dan Ibu Dewi. Pada saat itu, Pak Budi sedang bersiap-siap untuk bekerja mencari nafkah demi keluarganya tercinta. Rasa semangat bekerja pun menambah dikarenakan anak di dalam kandungan istrinya diperkirakan akan segera lahir. Bu, ini Bapak mau kerja dulu ya? Oh, gitu. Ayo lancar ya, Bu. Dek, jangan Bapak kerjanya lancar ya buat lahiran kamu. Iya, Kak. Pasti Ibu sama aja enggak ya, Kak? Setelah Pak Budi berangkat bekerja dan Bu Dewi sedang melakukan pekerjaan rumah, tiba-tiba... Aduh, astagfirullahaladzim. Bapak. Aduh, ini cek banyak sih ini. Gak beres-beres. Tak telepon Ibu Assalamualaikum, Bu. Halo? Iya, Nak. Nggih, Bu, tolong kula, Bu. Kontraksi niki ajeng lahiran. Oh, iya. Cek, kamu tunggu situ ya. Nanti habis ini Ibu kesana ya. Terus kita bidan lagi. Iya. Waalaikumsalam, bentar, Nak. Ayo, Bu, ini Nak. Pelan-pelan, Nak. Nak. Bu, bidan. Bu. Iya, Bu, ini. Alhamdulillah beres. Halo? Nggih, Bu. Wonten apa, Bu? Tuh, Budi. Oh, ini to. Bojomu nyalahiran lho, kok ora dikacani. Bojone ana dhewe malah ibu sing iki piye to, Bi? Bojone ora enak belas kok. Wis begini ayo. Ibu iki tadi lho, mau sakno. Kemudian Pak Budi pun memutuskan untuk segera pergi ke TPMD. Baik, mungkin suami dari Bu Dewi bisa ikut masuk ya. Ini istrinya, Pak. Monggo. Alhamdulillah, Pak, anak kita sudah lahir. Dan terjadilah perdebatan antara Pak Budi dan Bu Dewi. Namun, Bu Bidan di sini berusaha untuk menenangkan mereka berdua. Kok, Bu, gimana ini, Bu? Ini anak siapa, Bu? Anak kita, Pak. Tapi kok putih gini? Itu anak Ibu. Karena sepertinya ingin membicarakan hal yang serius, Bu Bidan menyuruh untuk menitipkan anaknya terlebih Nanti dahulu. Bapak Ibu bisa kita konsultasikan ke ruangan sekali untuk saya jelaskan lebih lanjut. Bu. Allah tabarakallah, putuku. Cek Ayuni. Mirip Bapak, Ibu. Ini mirip Pak Gak ngerti, Bu. Ini masih mau dibicarakan sama Bu Bidan, makanya dititipkan ke Ibu. Ini, Bu, ya. Jadi Bapak, selamat Ibu. Bu Bidan, makasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Bu Dewi bagaimana, Bu? Keadaannya? Apakah ada keluhan atau tidak? Cuma sedikit perasaan nyeri aja sih, Bu. Cuma ini saya sama Bapak itu bingung ya, Kak. Kok anaknya bisa warna putih banget, rambut pirang kayak gini. Padahal kita nih tulen Jawa, Kak. Bu. Baik Bapak Ibu, saya sangat mengerti sekali ya akan khawatiran Bapak dengan Ibu. Nah, mungkin setelah ini saya akan menjelaskan mengapa anak dari Bapak dan Ibu ini bisa mengalami hal yang seperti ini. Adik ini sebelumnya terkena gejala yang namanya albinisme. Albinisme itu apa itu, Bidan? Albinisme itu, Bu, Pak, merupakan kondisi genetik yang langka. Nah, ini itu di mana dalam tubuh adik itu tidak mampu memproduksi melanin. Nah, yang disebut melanin ini itu merupakan pigmen yang memberi warna pada kulit. Jadi kulit kita itu ada pigmen. Nah, selain pada kulit, itu juga pada rambut dan juga mata, Bu. Nah, karena kurangnya melanin inilah, itu anak ibu dan bapak itu memiliki kulit dan rambut yang tidak semestinya pada bayi-bayi yang ada di Indonesia. Itu bahaya nggak, Bu Bidan? Penyebabnya apa bisa kayak gitu? Saya apa dari istri saya kayak gitu?
adalah sebuah tabel. Tabel ini itu digunakan untuk kita mengetahui kelainan genetik dari adik bayi dengan melalui adanya sela-sela keluarga yang pernah mengalami hal seperti ini ataukah ada faktor yang lain seperti itu. Sebelumnya, apakah saya boleh bertanya Bu mengenai sela-sela keluarganya? Ini Bapak dan Ibu, khususnya Bapak ada berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. 2 bersaudara. Untuk Ibu? Saya juga 2 bersaudara. 2 bersaudara. Oke, dan Ibu untuk orang tua Bapak itu lebih dahulu ada berapa bersaudara? Ada 3. Kalau Ibu? 3 juga Ibu. Jadi kami ini sepupuan Bu Bidan. Oh, sepupu. Iya, bapak saya itu anak ketiga, ibunya suami saya anak pertama. Oh, seperti itu Bu. Jadi bisa dikatakan kalau misal ini ya kakek neneknya sama. Sama. Oh, oke. Berarti bisa langsung saya ini ya Bu, saya analisa mengapa bisa terjadinya lagi bisa pada adik. Jadi Bu Bidan menjelaskan dari tabel pedigree atau silsilah keluarga ibunya, dan ternyata tidak ada satupun dari kerabatnya yang mempunyai genetik albinisme. Tetapi ternyata ada faktor lain yang mempengaruhi karena mereka masih sepersaudaraan sepupu. Selain itu, usia mereka yang sudah tidak memasuki usia reproduktif atau usia yang beresiko tidak menutup kemungkinan bahwa akan adanya kelainan atau mutasi-mutasi pada kromosom. jadi karena pernikahannya masih saudara itu tadi itu menyebabkan kromosom apalagi yang bagian ini itu dia mengalami mutasi. Di mana menyebabkan dari hasil hubungan pernikahan bapak dan ibu itu mengalami albinisme itu tadi. Nah, kalau saya punya anak lagi bisa kayak gitu lagi nggak Bu Bidan? Saya takut gitu. Untuk itu tentunya bakal ada ya Bu kemungkinannya karena ya dilihat dari awal tadi Bu ada yang pernah bersaudara dan juga klien pernah mengusung mungkin resikonya tidak sama tapi untuk resiko itu pasti salah. Bu Bidan, terus nanti gimana pertumbuhan anak saya sama suami saya ini? Nanti gimana cara jaga kesehatannya itu Bu Bidan? Ya Ibu Bapak, untuk pertumbuhan anak dengan kondisi seperti adik ini itu sama seperti anak-anak yang lainnya Bu. Namun mereka itu seringkali memiliki masalah dengan penglihatan saja karena itu tadi ya Bu tidak mempunyai memproduksi melanin lagi. Mungkin untuk selanjutnya untuk masalah itu bisa berkonsultasi dengan dokter. Dan untuk perawatannya mungkin karena adik tadi tidak bisa ini ya Bu ya, tidak bisa memproduksi melanin dengan baik, itu jangan ini ya Bu terlalu dikenakan sinar matahari. Bisa nanti ketika keluar rumah dan sebagainya itu bisa digunakan pakaian yang tebal, terhindar dari sinar matahari, digunakan topi atau payung. Seperti itu Ibu Bapak. Gitu. Dan sama ini ya Pak ya, kalau kita pengen punya cucu yang nggak albino besok gimana Bu? Itu Ibu dan Bapak itu bisa berkonsultasi dengan dokter yang spesialis genetik ya Pak ya, agar untuk mengetahui pilihan-pilihan yang tersedia seperti konseling genetik atau teknologi reproduksi yang lainnya yang bisa membantu untuk men-screening. Dan karena penjelasan Ibu Bidan sudah cukup menjelaskan, Pak Budi meminta maaf kepada Ibu Dewi. Apakah sudah cukup jelas penjelasan saya? Cukup ya Pak. Saya minta maaf ya tadi nggak tahu kalau ternyata ini kondisi yang Bapak yang Bapak yang dan nanti kita lurusin anaknya bareng-bareng ya Pak. Iya Bu. Makasih ya Bu Bidan sekali lagi. Sama-sama Ibu. Baik, sebelumnya apakah ada yang masih dikhawatirkan atau adakah yang perlu ditanyakan kembali Bapak Ibu? Tidak ada Bu Bidan, mungkin nanti kami mau minta bantuan di awal-awal ngurusi anak kami ya Bu Bidan. Lagi-lagi jawab saya sudah menjadi tugas. Dan akhirnya Bapak Budi dan Ibu Dewi menerima keadaan bayinya dan akan mengurus bayinya dengan penuh kasih sayang.